Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak. Gimana kabarnya? Ya, Alhamdulillah saya juga baik. Sebelumnya perkenalkan, saya CSN 2022 Devi Wahyuti Murni dengan NIP 20004132022032002 dan di sini ada narasumber saya bersama Bapak Serka Agus Sunarsa, betul ya Pak ya? Ya, Ya, betul. yang kebetulan juga adalah anggota TNI Angkatan Udara, khususnya Pas Pampres ya Pak, di grup C yang Ya, dulunya betul. merupakan Ya, anggota pasukan khas ya Pak ya. ya, dari Ya, Angkatan Udara. ya cukup menarik Ya, agenda podcast pada hari ini karena kalau masalah isu kebangsaan pasti cocok dengan Bapak Agus ya, pasti banyak mengetahuinya karena pasti keterkaitan bela negara kebangsaan dengan TNI ya khususnya ya Pak ya. Bapak sedang lepas tugas atau piket saat ini? ini lagi istirahat, tapi statusnya piket. Jadi 1 kali 24 jam sampai besok pagi jam 9. Siap Mungkin ada siap. yang bisa dibantu? Siap Bapak. Wah, bagaimana Bapak ini sebagai Pas Pampres yang notabene ring 1 di istana, berarti nggak diragukan lagi masalah wawasan kebangsaannya ya Pak ya. Sedikit tanya-tanya nih gitu kan. Apa sih yang Bapak ketahui nih tentang wawasan kebangsaan gitu? Kalau wawasan kebangsaan itu unsur pengamanan TNI, Polri, semua pasti bisa. Artinya tahu paling enggak bahwa arti wawasan berarti itu suatu pandangan atau cara pandang sebagai konsepsi kita berkewarganegaraan yang cinta akan bangsa tersebut dengan peduli lingkungan kanan kiri sebagai aset kita, sebagai aspirasi kita, itu menyangkut unsur-unsur dari kebangsaan itu sendiri. Jadi intinya wawasan kebangsaan itu ya cara pandang, kesadaran diri sebagai warga negara yang baik, berkelakuan baik, bagaimana caranya kita mempertahankan suatu negara tersebut itu bisa berdaulat, terus aman dan bertahan untuk kesejahteraan seluruh rakyatnya. Wah, Bagaimana? luar biasa jawabannya ya Pak ya gitu. Seberapa penting menurut Bapak tentang wawasan kebangsaan itu? Kalau seberapa penting, memang semua komponen itu seluruhnya penting. Tapi kan prosentasenya paling enggak kalau wawasan kebangsaan itu paling enggak ada unsur ya 70% sebagai sumbangsih dalam rangka kedaulatan NKRI, keamanan, kenyamanan, serta pandangan ke depan untuk masa depan bangsa sendiri. Artinya mau diarahkan kemana bangsa tersebut, semuanya tercantum dalam wawasan kebangsaan tersebut, terutama tentang nilai-nilai Pancasila, dan di situ juga pasti ada hukum yaitu Undang-Undang Dasar 45. Luar biasa. Kan banyak generasi-generasi muda yang wawasan kebangsaannya itu sedikit rendah. Apa sih menurut Bapak dampaknya dari rendahnya wawasan kebangsaan bagi pemuda-pemuda kita sekarang-sekarang ini? Kalau dampak dengan pemuda itu unsurnya nanti cenderung ke mental. Jadi nanti yang akan dikhawatirkan, yang akan digerogoti nanti seandainya kita tidak tahu dengan wawasan kebangsaan, mental-mental pemuda kita yang akan digerogoti, yang akan diserang oleh unsur-unsur yang tidak bertanggung jawab, terutama mungkin seandainya ada ideologi yang menyimpang, dan biasanya itu generasi muda yang diserang. Memang secara cepat atau lambat itu memang lama, artinya jangkanya panjang. Tapi lama kelamaan seandainya generasi kita rapuh, itu ya akhirnya dampaknya ke nasib bangsa itu sendiri, karena bangsa itu kan penerusnya kan generasi muda. Kalau mentalnya sudah rapuh dengan tidak peduli dengan budaya, lingkungan,
wawasannya kurang pinter, ya akhirnya bangsa itu lama-lama juga akan hancur sendiri. Makanya diadakanlah seberapa pentingnya wawasan kebangsaan gitu. Luar biasa. Sebagai anggota TNI nih Pak gitu, menurut Bapak bagaimana sih caranya menumbuhkan rasa wawasan kebangsaan itu gitu? Apakah dengan pendidikan bela negara atau dengan hal yang lainnya mungkin? Kalau program yang telah kita lakukan dari unsur-unsur pengamanan TNI maupun Polri, situ ada mungkin program kayak simposium, seminar, penataran, yang di situ akan diberi materi-materi akan bela negara, cinta bangsa, yang di situ pasti ada unsur-unsur ideologi. Ada Pancasila, berikut apa yang dulu pernah dibilang P4 itu, yang penataran dulu itu juga intinya untuk menumbuhkan, untuk memberi rasa aman terhadap wawasan kebangsaan tersebut. Artinya biar semua itu terjaga, stabilitas nasional, terus keamanan, terutama di bidang-bidang religi, karena kan wawasan kebangsaan ini rata-rata kan sangat rentan dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin agak menyimpang, karena yang diserang itu mungkin mentalnya bukan fisiknya. Makanya dibilang harus ada penataran, mungkin kursus-kursus sosialisasi ke mungkin kayak Karang Taruna, kayak unsur organisasi pemuda atau organisasi Islam-Islam yang kiranya aliran keras, itu kita perlu untuk mensosialisasi, kita datangi, kita beri bimbingan, serta kita kasih arahan untuk hal-hal yang nyata tentang wawasan kebangsaan. Banyak banget nih maraknya isu-isu kebangsaan yang memerlukan penanganan lanjutan gitu. Menurut Bapak bagaimana atau apa isu-isu yang perlu penanganan lanjutan itu? Serta bagaimana cara mengatasi isu-isu tersebut? Ya, untuk menangani itu kita berikan suatu pedoman dasar ilmu. Mungkin kalau di tentara atau di Polri itu ada ilmu intelijen, yaitu kita beri dasar ilmu intelijen, sehingga pemuda-pemuda tersebut, generasi kita itu lebih paham mana yang harus dikerjakan dan tidak dikerjakan, dipilah dan dipilih. Artinya dengan dasar intelijen, yaitu paling tidak dia akan tahu sebelum terjadinya sesuatu, dengan harapan pemuda tersebut bisa mengantisipasi biar tidak terjadi mungkin kayak teror, kayak konflik-konflik yang di luar Indonesia, kayak Ambon, Papua gitu. Nah itu wawasan kebangsaan itu larinya ke sana, endingnya nanti seperti itu. Jadi memang tujuan pokoknya wawasan Nusantara itu sama wawasan kebangsaan itu paling tidak memberikan kedaulatan yang bulat untuk NKRI, seperti itu. Ya, luar biasa. Wah, udah gak kerasa nih, udah di akhir penghujung dari podcast kita hari ini gitu. Satu kalimat nih Pak, pesan untuk generasi-generasi muda kita gitu, supaya lebih semangat untuk bela negara serta wawasan kebangsaannya lebih tinggi lagi. Kira-kira apa nih Pak? Ya, sebagai generasi muda yang paling pertama, karena dia mungkin secara SDM, sumber daya manusia, dia mungkin lebih unggul, berarti yang perlu diutamakan yang pertama, lebih meningkatkan keimanan mereka, menghormati aturan, menghormati orang tua, berestetika, bersopan santun, terus paling tidak dia memperdalam ilmu, dengan tidak memandang ilmu di bidang apa, tapi harus intinya giat belajar, rajin menuntut ilmu dengan konsep-konsep wawasan kebangsaan yang landasannya tidak meninggalkan Pancasila dan Undang-Undang 45, termasuk aplikasi kita. Mungkin ada kegiatan mungkin gotong royong, kerjasama, yaitu generasi muda lah yang akan menjadi pelopor. Jadi intinya generasi muda ya generasi yang tangguh, jangan cengeng, semangat,
tetap memegang pedoman dan nilai-nilai perjuangan. Dah, itu aja. Ya, luar biasa. Terima kasih Bapak untuk sudah meluangkan waktunya menjadi narasumber di podcast kebangsaan saya hari ini. Selamat untuk menjalankan tugas, tetap jaga kesehatan dan luar biasa pokoknya Pak. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Selamat malam, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ega Dwi Baskoro. Saya peserta Latsar Angkatan 36 dari Lapas Besi, Nusa Kambangan, kelompok 2. Saya di sini akan mewawancarai seorang mahasiswa bernama siapa Mas? Nama saya Mikael Febrianto Sinusuka, saya dari Universitas Pasundan. Langsung aja, pertanyaan yang pertama. Apa yang Mas ketahui tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu kalau menurut versi mahasiswa ya, kalau menurut versi mahasiswa itu wawasan kebangsaan pemikiran kita tentang negara ini, mulai dari tindakan kita, tingkah laku kita, di lingkungan kampus gimana, pengetahuan kita tentang Undang-Undang Dasar, Pancasila, dan bentuk-bentuk penerapannya lah dalam kehidupan kita sehari-hari di kampus. Siap. Untuk yang kedua, seberapa penting wawasan kebangsaan itu bagi mahasiswa itu sendiri? Kalau untuk mahasiswa penting sih wawasan kebangsaan, soalnya kalau di lingkungan kampus kita itu harus punya wawasan kebangsaan lah. Kalau kita setiap bertindak itu kan tidak boleh asal-asalan, harus mengikuti Pancasila dan peraturan yang ada. Yap. Untuk yang ketiga, apakah dampak jika generasi muda sekarang ini rendah akan wawasan kebangsaan? Kalau kita sebagai mahasiswa pribadi ya, kalau kita rendah dalam wawasan kebangsaan itu dampaknya bakal buruk buat kampus, buat kita sehari-hari, buat pembelajaran kita itu bakal buruk, soalnya dampaknya besar. Kayak misalnya aja kita nggak tahu tentang radikalisme, tentang korupsi, itu kan bahaya nanti kalau kita jalanin kehidupan kita sehari-hari. Yap. Menurut Mas Mikael, isu-isu kebangsaan apa yang perlu penanganan lanjutan? Apa itu korupsi, radikalisme, atau semacamnya? Kalau di lingkungan kampus itu lebih ke korupsi sih, soalnya dilihat dari lingkup kampusnya banyak, masih sekarang kita lihat aja pungli liar itu masih banyak kan. Kayaknya lebih ke situ sih. Yap. Yang harus ditingkatkan. Lantas bagaimana pendapat Mas Mikael cara untuk mengatasi isu tersebut atau korupsi atau pungli tersebut? Ya pertama itu pasti dari pribadinya dulu. Kita harus sadar tentang wawasan kebangsaan kita masih kurang apa enggak, baru nanti kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Siap. Terima kasih Mas Mikael Ya, sudah meluangkan waktunya untuk diwawancari. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Sukmawidi, peserta Latsar Angkatan 36, absen 1. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru di daerah Cilacap. Langsung saja pertanyaannya. Menurut Bapak, bela negara itu apa, Pak? Oke, terima kasih Mas atas pertanyaan yang diberikan. Sebelum saya memulai pertanyaan atau menjawab pertanyaan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Mas. Ya. Oke, sebelumnya terima kasih. Mohon izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Lobi Kanigoro. Saya adalah guru di salah satu SMA atau sekolah menengah atas di salah satu sekolah di Cilacap. Kebetulan saya guru baru ya, guru yang baru mengajar 1 tahun. Mungkin jawaban saya akan sedikit kurang pas atau mungkin kurang lengkap, mohon untuk dimengerti ya Mas, untuk dipahami. Siap. Tadi pertanyaan adalah upaya yang Anda lakukan atau maksudnya apa? Bela negara itu apa? Oh, tentang bela negara ya. Siap. Oke, menurut pendapat saya itu bela negara adalah segala cara upaya baik itu secara fisik maupun pikiran yang kita lakukan sebagai warga negara adalah untuk mempertahankan sebuah kedaulatan atau sebuah integritas dari Indonesia itu sendiri supaya tidak terpecah belah, supaya negeri ini aman dan nyaman untuk ditinggali, seperti itu Mas. Itu adalah pendapat dari saya.
Untuk yang kedua, apa saja upaya yang dilakukan untuk bela negara, Pak? Oke, ini saya akan menjawab sesuai dengan profesi saya ya, sebagai guru. Kalau sebagai guru, pendapat saya tentang upaya yang pernah saya lakukan untuk menjaga atau melaksanakan bela negara itu adalah yang pertama, menjadi guru mengajar secara profesional, memberikan ilmu kepada siswa untuk meningkatkan sebuah SDM yang lebih baik kepada siswa. Itu adalah bentuk dari bela negara saya, supaya generasi penerus dari kita nanti adalah generasi yang terbaik dan bisa mendalami atau bisa melewati zaman-zaman yang akan mereka lalui. Karena perbedaan di zaman dahulu dan zaman sekarang itu sangat jauh. Dulu tidak ada teknologi, kita hanya bisa mendapat ilmu dari buku. Kemudian sekarang kita bisa mendapat ilmu dari HP, komputer, dan lain sebagainya. Sekarang zaman canggih. Jadi untuk siswa kedepannya yang saya harapkan adalah sebagai guru adalah meningkatkan kecerdasan dan juga etikanya. Kita itu sebenarnya kekurangan yang namanya krisis moral. Anak-anak zaman sekarang itu memakai handphone, tapi mereka bersikapnya itu kadang di luar dari kebiasaannya. Misalkan seperti ini, di dalam sosial media, kita bicara sosial media, banyak sekali siswa yang berkata kotor, berkata kasar itu karena terpengaruh dari orang-orang yang di luar lingkungannya. Jadi mungkin siswa-siswa ini adalah siswa-siswa yang mengalami yang namanya kekurangan atau krisis moral yang kita alami sekarang ini. Jadi sebagai guru kendalanya ada seperti itu, Mas, untuk sekarang. Jadi saya sendiri guru olahraga ya memberikan awal atau biasanya bisa disebut dengan kesiapan awal bela negara adalah kesehatan jasmani, itu seperti itu. Untuk selanjutnya, menurut Bapak, Ya. seberapa pentingkah bela negara itu, Pak? Kalau menurut saya sangat penting, Mas. Kita lihat aja ya, bela negara. Karena saya seorang guru olahraga, sangat pentingnya adalah kemarin ya kita lihat, Mas lihat SEA Games nggak kemarin? Siap, ya. Oke. Kalau Indonesia main, Mas mendukung atau malah mencemooh? Ya, pasti tentu mendukung, Pak. Kalau menang, mendukung atau mencemooh? Tetap mendukung. Oke. Ini kita itu sebenarnya di bidang olahraga itu, mereka atlet itu sudah meluangkan segala waktu, pikiran, tenaga untuk membela tanah air, mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Nah, kita sebagai warga Indonesia pasti akan setia dan mendukung yang namanya atlet atau bangsa kita ketika bertanding. Itu adalah sikap bela negara dari seorang atlet misalnya. Seberapa pentingkah? Nah, itu sangat penting karena setiap warga Indonesia dapat melaksanakan bela negara sesuai dengan profesi, sesuai dengan tindakannya, sesuai dengan apa yang dapat dia lakukan untuk bangsa ini, seperti itu, demi menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban di Indonesia, seperti itu, Mas. Siap. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Semoga wawancara kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.